Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Umar di acara Berkisah Bersama Explore Humanity. Nah, adik-adik mau nanya nih, puasa-puasa kayak gini itu ya enaknya ngapain ya? Tidur ya adik-adik, bener gak? Kalau misalkan puasa itu kan lapar siang hari, apalagi kalau misalkan habis sahur tuh, terus habis sholat subuh kan ngantuk banget ya. Kita itu kan biasanya tidur dulu sebentar sampai nunggu waktu sekolah gitu. Misalkan kita tidur itu pas beres sholat subuh jam 5, terus kebangun jam 6, terus mandi, terus siap-siap, terus sekolah 1 jam itu tidur ya adik-adik. Terus kalau misalkan kita sekolah pulangnya jam 12 misalkan, tidur lagi kita karena ngantuk capek habis sekolah. Misalkan tidurnya dari jam 1 sampai jam 3, itu 2 jam ya adik-adik. Terus malamnya juga tidur nih. Kalau misalkan taruhlah kalau misalkan adik-adik tidurnya itu jam 9 malam ya, terus kebangun sekitar misalkan jam 4 subuh, berarti kan sebenarnya itu ada 7 jam tuh adik-adik, ada 7 jam. Berarti tadi dalam sehari itu kita bisa tidur 7 tambah 2 tambah 1, berarti berapa? 12? Oh, bukan 12 Kak Umar, tapi 7 tambah 1 8, 8 tambah 2 10, bukan 12. Oh, Masya Allah, Kak Umar mencoba mengetes nih adik-adik masih pada fokus atau enggak nih. Makanya tadi Kak Umar coba nih dites 7 tambah 1 tambah 2 itu berapa hasilnya. Ternyata adik-adik Masya Allah pintar. Adik-adik di sini masih fokus, Masya Allah. Nah, adik-adik berarti dalam 24 jam keseharian kita itu 10 jamnya itu dipakai tidur ternyata adik-adik. Padahal ya Allah itu menyuruh kita sebagai manusia itu dalam kesehariannya kita itu harus beribadah kepada Allah. Allah firman, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau misalkan kita dalam sehari-harinya itu harus beribadah, kan kita ngantuk juga Kak Umar, kan kita juga harus tidur. Masya Allah, adik-adik mempunyai pertanyaan yang kritis nih soal tidur. Nah, jadi gini adik-adik, tidur itu perkara yang dibolehkan oleh agama, karena tidur itu adalah mubah. Kan tidur itu boleh dilakukan tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, adik-adik, Kak Umar mau beritahukan sesuatu nih. Adik-adik pengen gak kalau misalkan tidur adik-adik itu menjadi pahala? Pahala? Gimana caranya Kak Umar? Berarti di sini belum pada tahu ya bahwa tidur kita itu bisa menjadi pahala. Nah, caranya adalah gimana caranya? Nah, kita niatkan sebelum tidur, kita niatkan agar tidur kita itu bisa menjadikan kita tubuhnya itu kuat kembali, segar kembali, agar kalau misalkan segar tubuh kita itu kita bisa beribadah dengan semangat. Beda kalau misalkan kita nggak tidur, ibadahnya pun kita pasti kan loyo-loyoan, karena kita itu pasti ngerasa capek. Nah, maka dari itu ketika capek, adik-adik bisa tidur sejenak. Nah, tidur sejenak itu adik-adik niatkan untuk agar kita ketika bangun bisa semangat lagi dalam belajar, dalam ibadah, dalam membantu orang tua. Nah, itulah yang dinamakan tidur itu bisa menjadi ibadah adik-adik. Di sini ada yang mau tidurnya ibadah. Oh, aku mau. Masya Allah, harus bisa ya, harus bisa meniatkan istirahat kita menjadi sebuah aktivitas ibadah, supaya dalam keseharian kita walaupun kita tidur, tadi kan Kak Umar memberitahu kepada adik-adik di sini bahwa 10 jam keseharian kita di bulan Ramadan bisa jadi itu kita gunakan untuk tidur. Nah, kalau misalkan tidurnya nggak ada niatnya, hanya sekedar tidur aja, ya di situ nggak akan mendapatkan nilai ibadah. Tapi kalau misalkan kita ketika tidur, ya Allah, semoga dengan tidur aku ini
aku bisa menjadi semangat lagi untuk berpuasanya, semangat lagi untuk ibadahnya, semangat tarawehnya, semangat baca Al-Qurannya, semangat membantu ayah dan bunda. Wah, itu pasti sama Allah itu dicatat sebagai tidur yang berpahala adik-adik. Nah, maka dari itu jangan sampai kita melupakan niat, karena niat itu poin terpenting dalam beribadah adik-adik. Nah, jadi adik-adik tadi jangan lupa niat ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan puasa tadi siang-siang itu apa, haus, capek, lemes. Nah, kalau misalkan adik-adik mau tidur aja nggak apa-apa, tapi niatkan ketika tidur itu kita agar badan kita itu ketika bangun menjadi lebih segar lagi. Terus mandi, udah mandi langsung berangkat ke masjid, ada asar di masjid, terus kita sholat, udah sholat berjamaah langsung kita pulang. Udah pulang kita tilawah Al-Quran. Ketika sudah tilawah Al-Quran, membaca buku, isi waktu-waktu menjelang berbuka puasa dengan beramal soleh, membantu kedua orang tuanya untuk menyiapkan makanan. Semoga Allah mencatatkan semua yang kita jalankan, kita lakukan selama sehari penuh itu menjadi nilai ibadah, termasuk tidur juga tadi ibadah, asalkan pakai ini niat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.